Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal ayat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat serta nikmat kepada kita sehingga kita dapat mengikuti kuliah online pada kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Dan salawat serta salam tetap kita aturkan ke hadirat Nabi besar Muhammad SAW, yang mana berkat beliaulah kita dapat mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, dan berkat beliaulah kita dapat mengetahui mana yang haram dan mana yang halal. Langsung saja saya di sini sebagai moderator akan memimpin jalannya diskusi pada kali ini. Pertama-tama yang terhormat kepada Bapak dosen Dr. Haji Zainuddin MAG dan wakil dosen Bapak Zainul Abidin MPD, dan teman-temanku yang saya banggakan dan yang saya cintai. Semoga kita tetap berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat ini semoga kita tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit apapun. Langsung saja saya akan menyusun acara diskusi pada kali ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua pemaparan materi, dan acara yang ketiga sesi tanya jawab, dan acara yang keempat penutup. Marilah kita buka diskusi pada kali ini dengan pembacaan al-basmalah dan memasuki acara yang kedua yaitu pemaparan materi. Pemateri yang pertama yang akan dibacakan oleh saudara Faisal Fad. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah filsafat Islam, khususnya kepada Bapak Zainuddin Syarif, semoga sehat selalu Bapak, dan kepada asisten dosen Bapak Zainal Abidin, dan juga semoga sehat selalu, dan semoga kedua dosen yang saya banggakan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga yang saya hormati kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi PAI kelas D angkatan 2017. Nah, di sini saya sebagai pemateri untuk perkuliahan online. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap di rumah, stay at home ya. Materinya adalah tentang telah pemikiran Ikhwan Al-Sofa. Bahwasanya Ikhwan Al-Sofa di sini baru kita dengar, adalah nama-nama yang asing baru kita dengar, dan baru kita saja untuk kita pelajari bersama tentang Ikhwan Al-Sofa. Nah, Ikhwan Al-Sofa adalah suatu perkumpulan para mujtahidin, para orang-orang yang sedang berjuang untuk dalam bidang filsafat, untuk lebih mementingkan kepada bidang pendidikannya. Seperti itu. Ikhwan Al-Sofa di sini adalah nama organisasi yang sebenarnya yang lebih memprioritaskan kepada ukhuwah Islamiyah dan memiliki asas yang sifatnya setia, suci, bersih, dan kesetiakawanan terhadap semua umat Islam, seperti itu. Nah, dari kedua informasi yang sudah kita dapat, bahasanya Ikhwan Al-Sofa di sini itu memiliki latar belakang. Munculnya Ikhwan Al-Sofa itu memiliki latar belakang. Yang melatar belakanginya adalah ada suatu problem lah, gitu, suatu masalah
tentang keprihatinan terhadap ajaran-ajaran Islam yang telah terkikis, yang telah tercemar oleh ajaran-ajaran luar Islam, ajaran-ajaran di luar Islam seperti itu, sehingga muncullah adanya Ikhwan Al-Sofa. Selanjutnya, Ikhwan Al-Sofa di sini itu mengapa kok sifatnya ini Ikhwan Al-Sofa adalah sifatnya yang sangat rahasia, organisasi yang sangat rahasia. Mengapa? Karena Ikhwan Al-Sofa di sini takut, penyebabnya itu takut disebabkan kekhawatiran akan ditindak penguasa pada waktu itu. Takut ditindak oleh penguasa waktu itu yang cenderung lebih menindas gerakan-gerakan pemikiran yang sedang timbul. Konsep pendidikan Ikhwan Al-Sofa yang pertama, konsep dasar pendidikannya. Poin yang pertama dari konsep dasar pendidikannya itu cara mendapatkan ilmunya. Bahwasanya cara mendapatkan ilmu menurut Ikhwan Al-Sofa di sini kita melalui panca indera, dengan melihat, meraba, mendengarkan, dan juga melalui perasaan hati seperti itu. Dan sudah dijelaskan dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 178 ayat 78 yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dengan keadaan tidak tahu sesuatu apapun, seperti itu, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur, seperti itu. Kemudian poin B dari konsep dasar pendidikan ada tipe guru ideal. Yang pertama sebagai tipe al-abrar dan ar-ruhama, yaitu orang yang memiliki syarat kebersihan dari kebatinannya, penampilan kebatinan, dan berada pada usia kira-kira 25 tahun, seperti itu. Yang kedua, tipe guru yang ideal yang kedua yaitu ar-ru'asa dan al-malik, yang memiliki kekuasaan dan juga memelihara persaudaraan dan bersikap sebagai dermawan, dan kira-kira dengan usianya itu sekitar 30 tahun dan sebagainya. Ada 4 tipe guru, yaitu yang ketiga muluk dan sultan, memiliki kekuasaan dan telah berusia 40 tahun. Yang keempat, tingkatan yang mengajak manusia untuk sampai pada tingkatan masing-masing. Yang kedua, pemikiran Ikhwan Al-Sofa tentang pendidikannya. Nah, dari pemikiran Ikhwan Al-Sofa tentang pendidikan di sini kan ada ajaran-ajaran Islam dan juga ada ajaran-ajaran di luar Islam atau ajaran umum. Nah, di situ untuk ajaran Islam adalah ajaran yang bersifat ajaran Islam adalah ajaran yang nakliyah atau kita sebut dengan nakliyah, dan juga ada ajaran umum, ilmu umum atau akliyah. Kita sering disebut dengan akliyah. Nah, di situ untuk mengkorelasikan, untuk menghubungkan dalam keduanya agar memiliki sifat yang kuat seperti itu. Nah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Faisal Fan yang telah memaparkan materinya. Dan acara yang kedua dan pemateri yang kedua yang akan disampaikan oleh Nurindah Mansuri. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurindah Mansuri. Saya di sini akan menjelaskan tentang mau menelaah pemikiran Ikhwan Al-Sofa. Di mana di sini biografi Ikhwan Al-Sofa, identitas kelompok ini tidak jelas karena mereka bersama para anggota merahasiakan diri dari aktivitas mereka. Menurut As-Sijistani, para pemuka mereka adalah Abu Sulaiman Al-Busti atau Abu Hasan Al-Zanjani, Abu Ahmad An-Nahwajuri, Abu Al-Hasan Al-Aufi, Abu Zaid bin Rita'ah. Kelompok Syariah mengklaim bahwa Ikhwan Al-Sofa merupakan kelompok dari mereka. Kota Basrah merupakan tempat asal Ikhwan. Sumber-sumber Arab nama masing-masing secara berlian, dan barangkali ini merupakan tindakan kerahasiaan yang berhasil mereka upaya pada masa itu. Dan di sini pemikiran Al-Sofa itu dibagi menjadi 7.
Yang saya ketahui bagi menjadi 7, yang pertama itu filsafat, di mana di sini penggunaan filsafat adalah untuk memperoleh kebijakan manusiawi, yakni mengaturkan semua ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia secara potensial. Dan yang kedua di sini kosmologi, di mana di sini kosmologi seluruh dunia menurut Ikhwan Ash-Syafa adalah satu sebagaimana satu kota, satu hewan dan satu manusia. Dan di sini yang ketiga adalah hierarki wujud, penciptaan alam oleh Tuhan atau manifestasi oleh yang wujud oleh Ikhwan Ash-Syafa dibandingkan dengan penurunan bilangan-bilangan dari 1 setelah membagi semua yang wujud menjadi partikula dan generasi. Dan di sini itu dan yang keempat itu akal universal dan jiwa universal, di mana di sini akal universal dan jiwa universal yang posisinya itu yaitu udah dikelompokkan di nomor 2 dan 3 di bawah Sang Pencipta di alam hierarki wujud. Keduanya berperan di dalam keseluruhan alam semesta, merupakan dualitas dan di atasnya segala sesuatu keseluruhan alam semesta. Dan yang kelima di sini adalah materi atau al-hayula, di mana di sini bagi Ikhwan Ash-Syafa al-hayula jauh lebih dahulu terpisah dari wujud sebenarnya. Nah, dan hanya memiliki wujud ketetapan itu. Dan di sini yang keenam adalah hubungan Tuhan dengan alam semesta, di mana di sini alam semesta adalah semua wujud material dan spiritual yang menempati langit yang luas gitu, dan merupakan tebaran keanekaragaman yang menyebar di atmosfer. Dan yang terakhir di sini adalah mikrokosmos dalam hubungan dengan alam semesta, di mana di sini anatomi yang alam semesta dapat dijumpai dalam satu model lengkap, namun miniaturnya ada pada manusia yang disebut dengan mikrokosmos. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dan hanya memiliki wujud ketetapan itu. Dan di sini yang keenam adalah hubungan Tuhan dengan alam semesta, di mana di sini alam semesta adalah semua wujud material dan spiritual yang menempati langit yang luas gitu, dan merupakan tebaran keanekaragaman yang menyebar di atmosfer. Dan yang terakhir di sini adalah mikrokosmos dalam hubungan dengan alam semesta, di mana sini anatomi yang alam semesta dapat dijumpai dalam satu model lengkap, namun miniaturnya ada pada manusia yang disebut dengan mikrokosmos. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Indah. Materi yang terakhir yaitu yang akan saya sendiri yang akan bacakan. Ya, langsung saja. Di sini dalam resum saya yaitu meresum tentang telaah pemikiran Ikhwan Ash-Syafa. Ya, sudah dijelaskan oleh saudara Faisal Fan dan saudari Indah tentang biografi Ikhwan Ash-Syafa, yang mana Ikhwan Ash-Syafa yaitu atau persaudaraan suci adalah sekelompok pemikir Islam yang bergerak secara rahasia dan sekte Syiah Ismailiyah yang lahir pada abad ke-4 Hijriah atau 10 Masehi di Basrah. Ada kemungkinan kerahasiaan organisasi ini dipengaruhi oleh Taqiyah karena basis kegiatannya berada di tengah masyarakat mayoritas Sunni. Menurut Hana Al-Faruqi, nama Ikhwan Ash-Syafa ini diekspresikan dari kisah merpati dalam cerita Kahillah Wadunnah yang diterjemahkan Ibnu Mukaffa. Ikhwan Ash-Syafa menghasilkan sebagai magnum opus atau masterpiece yang terhimpun ke dalam sebuah
kumpulan tulisan yang berdiri 52 risalah dengan keluasan dan kualitas beragam yang mengkaji subjek-subjek perspektrum luas yang merentang dari musik sampai sihir. Tekanannya bersifat amat didaktik, sedangkan kandungan sangat elektik. Ini memberikan cerminan pedagogis dan kultural zaman mereka serta beragam filsafat dan kredo masa itu. Pertemuan dilakukan sekali dalam 12 hari di rumah Zaid Ibnu Rifa'ah secara sembunyi-sembunyi tanpa menimbulkan kecurigaan, telah menghasilkan 52 risalah. Rasail merupakan ensiklopedi populer tentang ilmu dan filsafat yang ada pada waktu itu. Di titik dari segi isi, Resail tersebut dapat diklarifikasikan kepada 4 bidang. Yang pertama itu 14 risalah tentang matematika, mencakup geometri, astronomi, musik, geografi, teori dan praktek seni, moral dan logika. Yang kedua 17 risalah tentang fisika dan ilmu alam, meliputi genealogi, mineralogi, botani hidup dan matinya alam, senang dan sakitnya alam. Yang ketiga 10 risalah tentang jiwa, meliputi metafisika, mazhab Pitagoreanisme dan kebangkitan alam. Dan yang keempat itu 11 risalah tentang ilmu-ilmu ketuhanan, mencakup kepercayaan dan keyakinan, hubungan alam dengan Tuhan. Pemikiran filsafat Ikhwan Al-Safa menurut Majid Fahri dalam 2001 dalam bukunya mengenai sejarah filsafat Islam menyatakan bahwa golongan Ikhwan Al-Safa adalah golongan dalam filsafat yang menyatakan bahwa filsafat itu bertingkat-tingkat, yaitu yang pertama cinta ilmu, dan yang kedua mengetahui hakikat wujud menurut kesanggupan manusia, dan yang ketiga berkata dan berbuat sesuai dengan ilmu. Dan yang keempat itu lapangan filsafat, yaitu dikatakan lapangan filsafat ini dikatakan ada 4, yaitu yang pertama itu matematika, dan yang kedua logika, dan yang ketiga fisika, dan yang terakhir ilmu ketuhanan. Dan ilmu ketuhanan di sini mempunyai 4 bagian. Yang pertama itu mengenai Tuhan, dan yang kedua ilmu kerohanian, yaitu malaikat-malaikat Tuhan, dan yang ketiga ilmu kejiwaan, yaitu mengenai ruh-ruh dan jiwa-jiwa yang ada pada benda-benda alam. Yang keempat ilmu politik, yaitu politik kenabian, politik pemerintahan, politik umum, politik khusus atau rumah tangga, dan lain-lain. Dapat disimpulkan di sini bahwa golongan Ikhwan Al-Safa tidak membagi filsafat amalan, melainkan bagian amalan ini keseluruhannya dimasukkan dalam bagian ketuhanan. Di samping itu mereka juga memasukkan politik kenabian dan ilmu keakhiratan pada partikel-partikel yang baru. Lebih jelasnya ada beberapa pemikiran filsafat dari Ikhwan Al-Safa sebagai berikut. Yang pertama itu talfik atau pemaduan filsafat dan agama. Ikhwan Al-Safa berusaha memadukan atau rekonsiliasi atau talfik agama dengan filsafat dan juga agama dengan agama-agama yang ada. Usaha ini terlihat dari ungkapan mereka bahwa syariat telah dikotori dengan berbagai macam kejahilan dan dilumuri dengan berbagai macam kesesatan. Yang kedua, filsafat metafisika. Adapun tentang ketuhanan, mereka melandasi pemikirannya kepada bilangan. Menurut mereka, ilmu bilangan adalah lidah yang mempercakap tentang tauhid dan meniadakan sifat serta dapat menolak sikap orang yang mengingkari kesesatan Tuhan, keesaan Tuhan. Tuhan adalah pencipta segala yang ada dengan cara emanasi dan memberi bentuk tanpa waktu dan tempat. Cukup dengan firman-Nya kun
fayakun, ia berada pada segala sesuatu tanpa berbaur dan bercampur. Tidak ada yang menyerupai dan menyamainya, tetapi ia jadikan fitrah manusia untuk dapat mengenal tanpa belajar. Dan yang ketiga itu filsafat jiwa. Tentang jiwa, manusia bersumber dari jiwa universal. Dalam perkembangan jiwa, manusia banyak dipengaruhi oleh materi yang mengitarinya. Agar potensi jiwa itu tidak kecewa dalam perkembangannya, maka jiwa dibantu oleh akal. Pada tingkat ini, manusia sanggup membedakan antara benar dan salah, antara baik dan buruk. Dan yang keempat itu filsafat moral. Adapun tentang moral, Ikhwan Al-Safa bersifat rasionalistis. Dalam menyampaikan tingkat moral, dimaksud dengan seseorang harus melepaskan diri dari ketergantungan kepada materi, harus memupuk rasa cinta untuk bisa sempat pada ekstase. Ya, mungkin hanya itu dari penyampaian saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, langsung saja memasuki acara yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Langsung saja kepada audien yang mau bertanya, silahkan mengajukan pertanyaan. Setelah itu mungkin hanya sampai di sini video ini. Jika ada kebenaran, itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kesalahan murni datangnya dari kami. Saya moderator mewakili pemateri mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dosen terutama, dan kepada teman-teman yang sudah menyimak video ini. Semoga tetap kita stay home ya. Semoga kita dapat melewati masa-masa seperti ini. Semoga Bapak dosen dan kalian semua diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Udah sampai di sini saja video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.